dia sudah mengakui bahwa dia itu bukan ahli nasab, ya logikanya, konsekuensinya, jangan dulu mereka nolak-nolak nasab orang lain. Adapun orang yang ngaku-ngaku dzurriyyat Rasulullah, mau bohong, mau tidak, itu tanggung jawab dia. Tapi kalau dia serta-merta meniadakan, menolak, umpamanya Azmat Khan yang di Indonesia itu diragukan kedzurriyatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, amma ba'du. Bertemu lagi bersama kami Ais Nubanten. Pada hari ini kita bertemu lagi bersama guru kita, guru yang luar biasa. Jangan pernah sampai bosan, kita selalu silaturahmikan kepada guru kita. Wabil khusus guru yang luar biasa di Banten ini, guru yang karismatik, yang sering kita sebut, yang sering kita panggil Abuya Yusuf. Nah, kalau bagi saya pribadi bukan Abuya tapi Syekh, bahkan Hadratul Syekh. Semoga kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan selalu keberkahan sehingga bisa selalu membimbing kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, Abah punten nih Fahmi, yang dulu kita pernah berdiskusi ataupun pernah membicarakan hal-hal yang sebelumnya. Nah, sementara zaman sekarang ataupun sedang trending perihal muhibbin ataupun orang-orang yang mencintai kepada kalangan Habib ataupun para ulama, salafus shalih dan lain-lain. Tapi zaman sekarang ini ada sebagian yang membingungkan, Abah. Di antaranya ada salah satu pemuka agama, kita katakanlah, ataupun pemuka agama tersebut karena mengatakan hal yang membuat bingung para muhibbin, yang namanya juga muhibbin cinta kepada ulama, bahkan beliau disebutnya zuriyah Nabi, tapi beliau salah satu oknum. Kalau bagi saya pribadi, karena saya tidak mengatakan beliau salah ataupun benar, karena kebenaran kata Abah menurut Allah. Nah, di sini ada pertanyaan menurut Abah. Salah satu daripada beliau, karena beliau mengatakan ada salah satu fam ataupun marga yang namanya Azmat Khan. Beliau mengatakan ABCD, saya pun kurang paham. Nah, saya muhibbin, saya hanya cinta kepada alim ulama, kepada zuriyah Nabi. Ini ada salah satu pertanyaan ke Abah terhadap marga Azmat Khan yang ada di Indonesia. Menurut Abah, ataupun apakah Abah mengakui perihal zuriat daripada Azmat Khan, beliau itu salah satu gelar ataupun zuriat Nabi yang memiliki gelar Sayyid? Dan berikut, apakah ada dasarnya? Dia salah satunya pertanyaan. Nanti mungkin kita sambil mengalir. Monggo Allah pun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Nabi Mustafa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'd. Azmat Khan atau asal katanya dari Azamat Khan, yang Abah tahu itu fam dari dzurriyyat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jalurnya itu ke India dari Hadramaut melalui Sayyid Abdul Malik Khan, kemudian ke Sayyid Abdullah Khan di India, kemudian ke Sayyid Ahmad Shah Jalaluddin Akbar Al-Azmat Khan, itu dari India. Kemudian beliau jalurnya ke Malaysia, ke Sayyid Ali Abdul Qadir Al-Kailani, ya, ke Sayyid Datuk Maulana Isa, ke Sayyid Datuk Ahmad Majnun Nagari 9, kemudian ya ke Indonesia. Wali Songo ini rata-rata, ini Wali Songo yang dzurriyyat Rasulullah ya, seperti
Sunan Gunung Jati, kemudian Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Muhammad Ibrahim, itu semuanya menurut catatan sejarah, literatur sejarah dan referensi-referensi yang Abah baca itu adalah semuanya itu famnya Azmat Khan atau Azamatu Khan. Kalau tidak salah, asal muasalnya itu karena Sayyid Abdul Malik yang dari Hadramaut, putranya Sayyid Alawi Amil Faqih, itu nikah dengan putri pembesar India, di mana India itu gelar bangsawannya Khan atau Khon. Nah, karena Sayyid Abdul Malik ini adalah turunan Rasulullah, maka dibedakanlah dengan tambahan gelar Azamatu Khan. Jadi Azmat Khan. Tentu di Indonesia ini salah besar kalau kita tidak mengakui Azmat Khan itu adalah fam dari zuriat Rasulullah Muhammad SAW. Karena Azmat Khan yaitu Bani Sa'adah juga, zuriat Rasulullah Muhammad SAW. Contohnya dari Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon. Kemudian beliau berputra Raja Banten, Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kesini ke keturunannya, tentu dari garis laki-laki, itu Azamatu Khan. Dasarnya dari mana? Itu dasarnya dari kitab Samsuz Zahirah. Di dalam Samsuz Zahirah, dikarang oleh salah satu Habib juga, bahwa tertulis Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai putra dari Sunan Gunung Jati itu diakui sebagai zuriat Rasulullah Muhammad SAW Bani Sa'adah, Azamatu Khan. Itu Samsuz Zahirah yang ngarangnya juga itu dari salah satu Habib. Nah, berarti kalau ada tertulis nama Sunan Gunung Jati dan Sultan Hasanuddin dalam kitab Samsuz Zahirah, keturunan Sunan Gunung Jati, keturunan khususnya Sultan Hasanuddin, juga umumnya turunan Wali Songo yang memang secara sahih itu dzurriyyah Rasulullah, adalah semuanya Azamatu Khan. Ya tentunya di sini yang garis laki-laki. Salah besar kalau kita menolak bahwa di Indonesia ini Azamatu Khan-nya tidak sahih. Nah, logikanya nggak mungkin lah Sultan Hasanuddin dan Sunan Gunung Jati yang tertulis di dalam Samsuz Zahirah dan diakui oleh salah satu Habib, yang mungkin itu pun dipakai rujukan dalam salah satu Robito, tidak punya keturunan. Nggak mungkin. Sultan Maulana Hasanuddin punya putra banyak, yang laki-laki yang perempuan. Yang paling besar yaitu Sultan Maulana Yusuf. Sultan Yusuf juga banyak punya putra laki-laki perempuan. Yang terbesar itu Sultan Maulana Muhammad Nasiruddin Latuing Banten. Sultan Maulana Muhammad Nasiruddin Latuing Banten pun banyak putranya laki-laki perempuan. Yang terbesar menjadi Raja Banten yaitu Sultan Maulana Mafakhir Muhammad Abdul Qadir Kenari. Sultan Maulana Mafakhir Muhammad Abdul Qadir Kenari punya banyak putra, paling banyak putranya juga. Yang terbesar yaitu Sultan Abdul Mali Ahmad. Sultan Abdul Mali Ahmad pun punya banyak putra. Yang terbesar Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Abdul Fattah. Begitu juga ke Sultan yang kesininya. Berarti di Banten ini, apa bicaranya di Banten ya, yang kita lihat keseharian dan fakta-fakta sejarah, literaturnya, referensinya di Banten ada. Berarti hampir semua keturunan Sultan Hasanuddin, keturunan Sunan Gunung Jati dari Sultan Hasanuddin, yaitu wabil khusus para tubagus, para ratu, itu adalah dzurriyyah Rasulullah, itu adalah Azmat Khan. Kenapa mereka tidak pakai Sayyid? Karena, nah ini yang harus kita ketahui, karena beliau itu keturunan para raja-raja, dari mulai Sultan Safiuddin
sampai ke Sultan Hasanuddin, ke Sunan Gunung Jati, kan itu kerajaan. Maka yang dipakai kesehariannya adalah lakob atau gelar kerajaan. Kalau di Cirebon, putra Sunan Gunung Jati, tidak pakai gelar asli, tidak pakai Sayyid, tapi gelar kerajaan, pangeran atau elang. Di Banten, ada yang bergelar pangeran, ada yang bergelar raden, ada yang bergelar Ratu Bagus atau TB Entus. Usluhunya gelarnya keduriatan Sayyid mereka. Itu kenapa sebabnya di Banten tidak pakai Sayyid. Karena mereka adalah para keturunan bangsawan yang lahir pada zaman kerajaan. Dan gelar yang sekarang pun dipakainya adalah kerajaan. Itu Bagus, Ratu. Padahal usluhunya itu Sayyid. Ya, dari keturunan Sayyidina Husain. Nah itulah Azamatul Khan. Jalurnya ya Banten, Cirebon, nah, sampai India ke Hadramaut. Ada juga yang jalurnya Sumedang, kemudian Cirebon, Malaysia, kemudian India, Hadramaut. Seperti itu. Jadi memang kalau kita bertanya, apakah semua Robitoh itu punya catatan keturunan Wali Songo? Nah ini pertanyaannya. Belum tentu semua Robitoh ini mempunyai catatan lengkap keturunan dari Wali Songo yang Bani Sa'adah, yang Azamatul Khan. Nah, mereka akan kesulitan. Kenapa sebabnya kesulitan? Yang kesulitan pertama, hampir seluruh keturunan Wali Songo yang Azmat Khan, karena mereka itu keturunan bangsawan, keturunan raja-raja yang dipakainya gelar kerajaan, nama aslinya itu oleh keturunannya, oleh anak cucunya itu banyak tidak diketahui. Anak cucunya lebih mengenal kepada lakob, kepada gelar. Contoh umpamanya eyang saya yang di Banten. Eyang saya bernama Pangeran Raksabumi, Pangeran Aryadi Penagara. Itu kan lakob. Nama aslinya saya tidak tahu. Nah, begitu juga dengan yang lain. Yang saya umpamanya ada yang namanya Pangeran. Contohnya Pangeran Rangga Gede yang di Sumedang. Nama aslinya tidak tahu. Nah, ke Prabu Gesan Ulun pun jarang yang tahu. Raja Sumedang. Prabu Gesan Ulun nama aslinya jarang yang tahu. Walaupun saya tahu nama aslinya Pangeran Angkawijaya. Gelar kerajaannya Pangeran Angkawijaya. Nama aslinya Sayyid Maulana Ja'far. Tapi yang kesininya tidak tahu. Nah pertanyaan, apakah Robitoh yang mengatakan dirinya Robitoh yang paling masyhur lah, punya catatan nama-nama keturunan Wali Songo dari mulai nama asli sampai lakob? Dan kalau ditanyakan kepada keturunan para Wali Songo, nama aslinya yangmu siapa? Pasti mereka banyak tidak tahu. Paling mereka tahu lakobnya, gelarnya Pangeran Anu, Raden Anu, begitu. Nah, kalau umpamanya keturunan Azmat Khan yang sekarang ditanya oleh salah satu Robitoh, kamu jalurnya kemana? Kesini. Pangeran. Nanti ditanya, nama asli yangmu siapa? Tidak tahu. Nanti tidak adakan, dianggap tidak ada. Nah ini kan tidak logis. Tidak logis. Karena memang faktanya di Indonesia, hampir semua kerajaan di Indonesia, itu cucu-cucunya jarang tahu nama aslinya. Nama gelar-gelar dari kerajaan, yang Raden, yang Pangeran, kan begitu. Di Padang ada Sidi, paling begitu, nama asli jarang yang tahu. Nah, maka kalau umpamanya ini Azmat Khan akan dibenarkan ada dan tidaknya, kemudian ditanyakan leluhurnya, nama aslinya, kemudian itu jadi barometer sah dan tidaknya Dzurriyyah sebagai Dzurriyyah Rasul, pasti akan dikatakan bahwa keturunan Azmat Khan di Indonesia itu tidak sah. Pasti itu. Nah ini sebuah PR. Nah ini akan menimbulkan sebuah konflik nanti. Satu sisi para keturunan Azmat Khan sangat meyakini bahwa dirinya dan eyangnya adalah Dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi kalau ada oknum yang lain yang menjadikan barometer
sah dan tidaknya seorang duriyah itu menurut Robi itu hanya harus cucunya tersebut, keturunannya itu harus tahu nama eyangnya aslinya, tidak dengan gelarnya. Kalau tidak aslinya maka tidak sah. Ini akan menjadi sebuah problem, ya kan? Yang kemudian kita harus berhati-hati mengatakan azmatkon di Indonesia semuanya doib, semuanya mardud. Nggak boleh juga. Karena kalau kita mengatakan azmatkon di Indonesia doib dan mardud, maaf, mereka ini harus punya catatan seluruh keturunan Wali Songo se-Indonesia dengan lengkap. Ya kan? Kalau mereka tidak punya catatannya, mereka harus punya catatan nama aslinya siapa, lakobnya apa, tahun berapa. Kalau mereka punya catatan itu jelas, ketika umpamanya ada orang azmatkon datang ke Robita tersebut menanyakan apakah beliau termasuk zuriyah Rasul tidak, bolehlah mereka menolak kalau mereka punya catatan lengkap. Tapi kalau mereka tidak punya catatan lengkap dari zaman Sunan Gunung Jati dan Sunan Ampel sampai Saiki sampai sekarang, tidak tahu catatan-catatnya, jangan coba-coba menolak. Nah, di sini lebih baik kita husnudon. Nah, kalaupun umpamanya oknum yang ngaku, ya pasti ada. Kalau oknum yang ngaku pasti ada aja di mana-mana juga. Oknum yang ngaku Habib banyak. Oknum yang ngaku itu bagus banyak juga. Tetapi jangan karena umpamanya adanya oknum yang ngaku-ngaku dzurriyyat azmatkon, dzurriyyat Rasulullah dari azmatkon, kemudian dengan serta-merta setiap azmatkon dimardudkan, ditolak. Tidak adil kalau begitu. Ya kan? Tidak logik. Itu menurut saya. Itu Abah, kalau perihal begitu landasan biar azmatkon layaknya kan kalau para habaib-habaib yang sekarang itu yang mengeluarkan buku nasab, maktab ad-daimi ataupun yang memverifikasi kata oknum tersebut itu harus Robitul Alawiyah. Sementara azmatkon ini harus kemana? Begini, saya sendiri jujur aja belum tahu ya apakah azmatkon ini punya Robitoh sendiri atau tidak. Dengar-dengar sih ada, tapi saya belum pernah mencoba untuk menanyakan kepada mereka khususnya tentang nasab saya. Nah, ada terdengar dulu pernah ada Robitoh yang khusus mencatat azmatkon, ada, dan saya juga pernah mengenal beberapa orang. Tapi karena saya sudah tidak lagi mendalami itu, sudah beberapa tahun, sampai sekarang saya tidak tahu kelanjutannya. Tetapi akan saya dukung. Saya akan dukung kalau dari saudara saya, dari keturunan Wali Songo yang azmatkon, beliau kemudian mendirikan Robitoh, dan itu memang legal, memang jelas ada catatannya, kemudian mereka pun punya niat baik. Tentu saya kira semua keturunan azmatkon itu akan menyambut, lepas itu diakui atau tidak dari salah satu Robitoh. Dan saya sendiri umpamanya kalaupun ada Robitoh azmatkon, kemudian ada saudara saya yang azmatkon, dia mendaftarkan dirinya ke Robitoh azmatkon, kemudian diterima oleh Robitoh azmatkon, tetapi oleh oknum Habib menolak untuk dikatakan dzurriyyat, no problem, nggak masalah. Karena keduriyatan seseorang tidak gugur dengan ditolaknya oleh oknum. Karena juga yang kedua, yang tahu eyangnya adalah tentu dirinya. Yang mencatat keluarganya ya dia, yang menjadi musti keluarganya yang dia sendiri. Nggak mungkinlah saya mencatat keluarga keturunan orang lain. Seperti halnya saya. Saya ini kalau boleh dikatakan munsib dari keluarga saya. Baik yang dari Banten maupun yang dari Sumedang dan Cirebon. Saya munsibnya. Orang lain belum tentu punya catatan leluhur saya. Nah, kalau ada orang menolak leluhur saya, dari mana dasarnya? Nah, kan seperti itu. Nggak bisa. Mereka kalau menolak leluhur saya, mereka harus punya catatan. Nah, pertanyaannya apakah mereka punya catatan atau tidak? Terhadap
anak saya, kan mereka harus punya catatan. Siapa bapak saya pun punya catatan. Jadi catatan Dzurriyyat Rasul itu tidak harus yang di atas, tidak. Yang sampai sekarang itu mereka harus punya catatan. Kalau akan menolak keturunan Azmatkhon, tapi kalau mereka tidak punya catatan, saya kira tidak bijaksana kalau langsung menolak. Itu. Dulu ketika tahun 1928, setahu Fahmi ketika membaca referensi-referensi mengenai Rabithah Alawiyah, beliau didirikan tahun 1928. Sementara kerajaan-kerajaan yang di Indonesia, bahkan Nusantara sebelum ada Indonesia, contohnya kayak di Banten, itu sudah berdiri kalau nggak salah abad ke-15-an. Nah, sementara ketika berdirinya Rabithah Alawiyah 1928 itu adalah ada salah satu sayyid ataupun katakanlah habib itu yang turun langsung ke bawah untuk mengecek, memvalidasi dari kerajaan Banten ke Cirebon ataupun yang lainnya. Sementara yang sekarang beliau berkuar-kuar perihal ke Azmatkhona, ke Habib-Habiban. Beliau mengatakan dalam statement akhirnya, mengatakan agak sedikit lucu bagi Fahmi pribadi. Beliau mengatakan yang paham betul kalau itu dia adalah sudah mengakui bahwa dia itu bukan ahli nasab. Sementara beliau bilang, dia logikanya, konsepnya, jangan dulu mereka nolak-nolak nasab orang lain. Adapun orang yang ngaku-ngaku Dzurriyyat Rasulullah, mau bohong, mau tidak, itu tanggung jawab dia. Tapi kalau dia serta-merta meniadakan, menolak, rupanya Azmatkhon yang di Indonesia itu diragukan kedzurriyatannya, itu menurut saya lebih kepada beliau itu membawa kepada rasa. Dan itu sebuah sikap yang kurang bijaksana. Katanya kan dia itu bukan ahli nasab. Kok bisa-bisanya mengklaim, menjustifikasi bahwa Dzurriyyah, namanya Azmatkhon, Dzurriyyah Wali Songo itu diragukan. Kalau mau, oknum-oknum bisa diragukan. Tapi kalau Azmatkhon yang di Indonesia diragukan, ke Azmatkhon jangan dulu secara umum. Tapi kalau secara pribadi-pribadi boleh diragukan. Tapi tentu di Indonesia ini Azmatkhon itu ada. Turunan Rasulullah yang pahamnya Azmatkhon itu banyak. Nah, jadi Azmatkhon yang di Indonesia saya tidak setuju kalau diragukan. Tapi kalau oknum-oknumnya yang diragukan, bolehlah. Gitu. Ya. Kemudian kalau umpamanya setiap Azmatkhon dilegalisirnya harus oleh satu Robitoh, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya akan bahagia kalau ada Robitoh yang bisa memverifikasi, kemudian melegalisir Azmatkhon itu Bani Sa'adah, sahih atau tidak. Saya sangat setuju, sangat menyambut. Tetapi yang perlu dipertanyakan, syaratnya Robitoh tersebut harus mempunyai catatan-catatan keturunan Wali Songo dari mulai semenjak Wali Songo sampai sekarang. Dan Robitoh tersebut harus mempunyai catatan leluhur kami, leluhur Wali Songo, nama-nama asli berikut nama lakob-lakobnya. Harus punya itu. Nah, kalau ternyata mereka tidak punya catatan itu, dari contohnya dari mulai Sultan Hasanuddin sampai ke sini, dari Sunan Bonang sampai ke sini, dari Sedatul Kahfi sampai ke sini, dari Pangeran Panjunan sampai ke sini, kemudian dari Sumedang, dari Pangeran Santi, dari Sayyid Maulana Soleh, dari Sayyid Maulana Ja'far, Sumedang, yang semuanya raden-raden itu, ya, dari garis laki-laki, ya, itu Dzurriyyat Rasulullah menurut saya, ya. Nah, mereka harus punya catatan. Nah, pertanyaannya, mereka punya enggak catatan itu? Nah, kalau mereka tidak punya catatan, Robitoh tidak punya catatan, janganlah Robitoh itu dipaksakan untuk mensohehkan atau memardutkan Azmatkhon. Jangan dulu dong. Ya kan, contohnya begini. Umpamanya, saya pernah jadi murid siswa SMA 5 umpamanya. Nah, tentu SMA 5 ini punya catatan saya kan. Dari mulai kelas 1 sampai kelas 3. Nah, kalau saya umpamanya nanyakan ke SMA 5, apakah saya ini
termasuk siswa SMA 5 atau bukan? Itu sah. SMA 5 menolak atau tidak pun sah. Karena memang SMA 5 mencatat. Ataupun anak saya menanyakan ke SMA 5, apakah bapak saya ini pernah jadi siswa SMA 5? Sah. Karena SMA 5 memang mencatat saya. Tapi jadi lucu ketika umpamanya saya sekolahnya siswanya SMA 5. Kemudian ada SMA 6 menolak status saya di SMA 6. Saya bukan siswa, tidak boleh. Kalau bukan siswanya oke, tapi menolak saya sebagai siswa SMA nggak boleh. Karena mereka tidak punya catatan yang bisa menolak saya ini siswa SMA atau bukan di SMA 5. Paham nggak? Nah gitu kan? Nah seperti itulah Robito pun. Kalau menurut saya seperti itu, logika kan seperti itu. Berarti harusnya mah Azmakon punya lembaga tersendiri lah ya Pak ya? Ya memang harus. Memang harus. Karena yang tadi saya bilang tadi, setiap keluarga, setiap keturunan sebuah bani atau sebuah kerajaan itu ada munsibnya. Maka kalau keturunan Wali Songo dari Sunan Gunung Jati ya punya munsib. Nah begitu juga FAM Azmakon harus ada munsib, harus ada Robito tersendiri. Nah, bagaimana kalau tidak diakui? Nah mereka siapa mereka kalau menolak? Dasarnya apa mau menolak? Kan harus jelas dulu. Kalau ada satu Robito menolak Robito Azmakon, dasarnya apa dulu? Ya kan gitu. Apakah satu-satunya Robito yang ada di Indonesia hanya itu? Kalau tidak tercatat itu tidak zuriat Rasul. Nah ini kan rancu. Bisa juga nanti ada oknum Azmakon menolak mereka juga nanti. Karena kamu tidak tercatat di saya, kan begitu nanti. Kamu hanya diterimanya di kalangan kamu, tetap di kalangan kami tidak ada, kan begitu nanti. Maka di sini kita perlu ada kelegaan, legowo, nah, saling kepercayaan. Tadi kembali kepada tadi saya tekankan di sini, kalau kita meragukan oknum, boleh-boleh saja, ya kan? Atau umpamanya kita ingin tahu jelas apakah beliau ini zuriyah Rasul tidak atau Azmakon tidak, jangan berdasarkan keputusan Robitonya. Kecuali Robito tersebut saya bilang tadi punya catatan turunan Wali Songo semuanya dari semula Wali Songo sampai sekarang. Nah kalau tidak punya, jangan dulu menolak itu kan. Cuma sedikit pun perihal dengan Robito Alaulia yang zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan ada salah satu penggagasnya yang ikut serta turun ke kerajaan-kerajaan. Tapi kalau sekarang dari kerajaan malah harus turun ke lembaga. Kan bingung. Padahal lebih duluan kerajaan dibanding ke lembaga. Itu yang membuat bingung. Nah, apabila hal tersebut Azmakon ada di Indonesia sampai zaman sekarang, Pak ya berarti Pak ya? Iya. Ya insya Allah sampai yaumil kiamah pun ada. Insya Allah. Insya Allah. Nah, kalau gitu bisa dijelaskan Pak dari mana saja Azmakon bisa turun ke Indonesia, kemana dan ke siapa? Bisa turun ke Indonesia dalam perjalanan syarahnya lah katakan gitu. Azmakon itu yang saya tahu ada jalur India, ya, ada jalur dari Hadramaut yang tidak ke India. Ada yang dari Hadramaut ke India, ke Malaysia, ke Indonesia. Ada yang tidak melalui India, ada, ya. Tapi siapanya saya belum tahu ya. Ada juga orang katanya dari Hadramaut melalui Kalimantan, Brunei ke Indonesia. Ada yang seperti itu. Tapi untuk ini jujur aja saya tidak menguasai sepenuhnya. Tidak menguasai sepenuhnya, itu ya. Nah, tadi nih kita bahas lagi. Dalam hal mencatat nasab, lebih dulu mana kerajaan Banten yang mencatat keturunannya atau salah satu Robito di Indonesia yang mencatat nasab?
Banten berdiri abad 15. Zaman Sultan Hasanuddin, Sultan Yusuf itu semuanya sudah punya catatan. Nah, Robitoh yang ada di Indonesia yang masyhur itu berdiri tahun berapa? Tua mana? Berarti kerajaan itu sendiri yang paling dulu mempunyai catatan leluhur dan keturunannya dong. Ya kan gitu. Kalau Robitoh yang berdiri di Indonesia itu saya tidak tahu berdiri tahun berapa. Lebih dahulu mana dengan catatan nasab atau musim-musim di kerajaan masing-masing di Indonesia. Cirebon punya catatannya, bahkan tertulis dengan rapih. Dari semenjak abad 15-an itu sudah ada. Nah, dan mereka tidak mungkin menganggap tidak penting untuk mendaftarkan leluhurnya ke Robitoh yang baru berdiri, nggak mungkin juga. Mereka punya kepentingan kewenangan sendiri. Nggak ada aturan harus daftarkan ke salah satu Robitoh. Nggak ada juga. Ya kan? Lagian kalau menurut saya, saudara-saudara saya yang di Azmaton itu tidak mesti ngotot harus diakui zuriat Rasulullah. Tidak penting gitu ya. Kalaupun mereka ini sedang mencari nasab, yang saya tangkap itu saudara saya itu hanya ingin tahu sejarah. Itu yang lebih dititik beratkan, sejarahnya aja, sejarah leluhurnya. Tidak difokuskan untuk diakui sebagai zuriatnya. Menurut saya yang saya tangkap ketika saya berbicara dengan saudara saya yang Azmaton. Kenapa mereka mencari nama-nama leluhurnya, nasab ke atasnya? Karena mereka cinta sejarah. Karena mereka orang Indonesia pribumi asli. Mereka ingin tahu eyangnya itu di kerajaan dulunya bagaimana melahirkan siapa. Ya, itu lebih pada itu. Bukan memang difokuskan agar diakui sebagai zuriat Rasulnya. Saya tidak menangkap itu dari saudara-saudara saya yang Azmaton. Tetapi pun ketika mereka ditolak bukan zuriat Rasul, mereka pun nggak bakalan terima begitu. Wajar mereka punya hak. Karena keduriatan itu hak mereka. Ketika Azmaton nggak terima dikatakan bukan Azmaton, nggak terima dikatakan bukan zuriat Rasul, ya wajar. Karena hak mereka ditolak. Mereka mengakui dirinya zuriat Rasul Azmat, itu memang hak mereka. Kita jangan marah, hak mereka, wong itu hak mereka sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi zuriat Rasul yang fahamnya Azmaton yang Indonesia. Hak mereka untuk menerima dan hak mereka untuk marah ketika ditolak gitu. Wong hak mereka punya mereka kok, ya kan? Iya, ada orang-orang seenaknya nolak. Nah dasarnya apa? Kan gitu. Apakah karena beda hidung yang ini pesek yang ini mancung? tidak gitu juga kan. Itu jadi kalau ada saya katakan tadi, kalau ada saudara saya Azmaton, dia semangat punya giroh untuk menelusuri tentang Azmatonan, tentang eyangnya, awas, karena lebih difokuskan titik beratkan ingin menggali sejarah. Karena mereka meyakini yang mereka dulunya kan dari keluarga besar kerajaan bangsawan yang punya sejarah atas bumi pertiwi ini. Itu yang membuat mereka tertarik untuk menggali ke Azmatonan. Ya, bukan ingin dipanggil maaf zuriat Rasul untuk gagah-gagahan. Kalau mau gagah-gagahan mah ya mungkin dari dulu mereka lah. Gimana enggak? Mereka leluhurnya raja-raja yang ada di Nusantara. Bangsawan mereka gimana juga. Ya bangsawan, ya raja, ya zuriat Rasul, ya turunan wali lagi. Ya kalaupun umpamanya ada saudara saya yang dikit-dikit agak nyomong juga, wajar-wajar saja. Ya kan, wajar-wajar saja kan gitu. Nggak usah lah kita dengki, kita marah, nggak usah juga, wajar-wajar saja sih. Ya kan gitu. Iya, Mbah. Ini, Mbah, biasanya kan para habaib itu datuk ataupun eyang-eyang mereka berujung kepada Fakihal Muqaddam. Ya. Nah, yang kita sering upload kan di YouTube Ais Banten ini biasanya kan kita menuliskan nama Abah pasti di ujung ada Azmaton. Ya. Berarti nama Abah pun bersambung sarannya ke beliau. Betul. Nah, kalau boleh, ya, monggo ini Pak dijelaskan bahwasanya dari keturunan laki-laki dari mana, dari ibu dari mana, kalau boleh sampai ya Fakihal Muqaddam lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab nih ya. Saya katakan garis bawahi wallahu a'lam bishawab. Karena hanya Allah yang hak, yang lebih mengetahui yang sebenarnya. Tapi jelas yang saya katakan di sini ada referensi kuat. Apa penting nih saya? Waduh, agak berat juga nih ngasih tahu leluhur saya ini. Itu diringkas boleh, tapi nanti kalau umpamanya ada yang menanyakan dari viewers ataupun audiensi, boleh kita langsung datang ke sini. Itu aja. Mungkin Abah karena ini sebuah privasi, khawatir banyak yang mencatut mungkin ya, lembaga-lembaga lain ataupun oknum-oknum yang mengaku. Ya, mungkin Abah ringkas aja. Ntar kalau umpamanya pengen yang detail, silahkan para masyarakat se-Indonesia bahkan sedunia datang aja langsung ke Pondok Cinangka, Kabupaten Serang, TKN Al Mubarok. Khawatir ini ada yang mencangkok ya. Nah, saya Muhammad Yusuf Priyanadi, bapak saya Haji Raden Muhammad dan Royhana. Ini saya lewat ya. Ke eyang saya ini bernama Syekh Raden Muhammad Karis Kartakusuma di Pandeglang. Beliau ini keturunan, saya lewat nih, supaya jangan ada yang cakok. Beliau ini jelas ke atasnya ini keturunan dari Raden Arya Bandayuda Kusuma Dinata 9. Pati Sumedang. Dan beliau ini Raden Arya Bandayuda Kusuma Dinata 9 dari garis laki-laki adalah keturunan Sayyid Maulana Ja'far. Tidak terputus ya. Yang saya katakan dari saya ini nggak terputus. Ini laki-laki semua. Ini beliau ini adalah keturunan Sayyid Maulana Ja'far atau Prabu Gesan Ulun Pangeran Angkawijaya. Sayyid Maulana Ja'far bin Sayyid Maulana Soleh. Nah, Sayyid Maulana Soleh saya lewat lagi ya supaya jangan alun cangkol. Ini keturunan Sayyid Abdurrahman atau Pangeran Panjunan Cirebon. Saya lewat lagi nih, dari Sayyid Abdurrahman binnya saya lewat lagi ya. Ini Sayyid Abdurrahman punya eyang Sayyid Datuk Ahmad Majnun, Negari 9 Malaysia. Sayyid Datuk Ahmad Majnun punya bapak, saya lewat nih bapaknya. Kemudian punya kakek, saya lewat lagi. Nah baru dia boleh punya buru yuyut namanya Sayyid Jamaluddin Shah Akbar Al-Azmat Khan bin Said Abdullah Khan bin Said Abdul Malik Khan bin Said Alawi Amil Faqih Muqaddam. Itu dari saya ini laki-laki, tapi saya putus-putus ya, nggak dilengkapi karena takut ada yang nyangkok. Karena banyak kan dari juriat habaib yang lain pun mengaku dari Asyahab ataupun Alidrus dan lain-lain, bahkan dari buku yang katanya yang diterbitkan oleh Maktab Adaimi pun banyak yang dipalsukan ya. Artinya nukil-nukil dari punya orang. Ini pun Abah karena buat menjaga privasi ya. Kita jagalah privasinya. Itu dari Bapak ya. Jadi dari saya Sumedang, Cirebon, Negari 9, Nasarabad, India. Sayyid Jamaluddin Shah Akbar Al-Azmaton bin Said Abdullah Khan bin Said Abdul Malik Khan bin Said Alawi Amil Faqih Muqaddam. Kesananya. Begitu kalau tidak salah itu ya. Itu dari Bapak. Ya. Kalau dari ibu saya Muhammad Yusuf Priyanadi, ibu saya Hajah Ratu Yunyunaini binti Tubas Bakri Atmadi Kusuma bintus Abdul Ghani. Ini saya lewat nih. Terus Abdul Ghani bin-binnya saya lewat. Nah, saya lewat ke garis laki-laki semuanya nih. Kesananya Tubagus Yusuf bin Tubagus Nunung bin Pangeran Ja'far. Pangeran Ja'far bin atau Ratu Bagus Ja'far atau Ratu Bagus Ja'far atau Pangeran Ja'far atau Pangeran Apang bin Pangeran Akang atau Pangeran atau Ratu Bagus Muhammad Salim atau Pangeran Akang bin Pangeran Raksa Bumi atau Pangeran Arya Dipanegara bin Sultan Abdul Malik Ahmad
Ke sana terus ke Sultan Yusuf, ini garis laki-laki, ke Sunan Gunung Jati, kemudian ke Syarif Abdullah Umdatuddin di Vietnam ya. Nah, kemudian ke Sayyid Ali Nurul Alam Siam, kemudian ke Syekh Jamaluddin Akbar, Syekh Jamaluddin Akbar, ke Sayyid Sayyid Jalaluddin Sayyid lupa saya, Sayyid Jamaluddin Akbar ke apa ini saya lupa nih, apa ke Sayyid Jalaluddin Shah dulu atau ke Sayyid Abdullah Khan atau Sayyid Abdul Malik. Ini saya lupa nih, ya saya lupa. Coba. Gus Aziz coba. Kalau boleh Gus Aziz juga mau duduk di sini apa? Oh di. Ada sponsor. Sunan Gunung Jati ya. Syekh Jamaluddin, mana Syekh Syarif Hidayat, Syekh Syarif Hidayatullah, ke Syarif Umdatuddin, Sayyid Ali Nurul Alam Siam, Sayyid Maulana Jamaluddin Akbar, ke Sayyid Ahmad Shah Jalaluddin ya, ke Sayyid Ahmad Shah Jalaluddin ini Nasarabad India, baru ke Sayyid Abdullah Khan. Jadi yang saya dari ibu dari bapak bertemunya di Sayyid Jalaluddin Shah Akbar Al-Azmat Khan. Ini ada ini silsilah saya nih, silsilah dari Banten ya. Tapi kan sudah jelas Pak ya, di Banten pun itu ada silsilah ternyata. Ini ada nih, lengkap ini ada nih. Setiap turunan Banten pasti punya silsilah. Berarti yang di Cirebon pun ada Pak ya, tulisannya ya? Ada, bukan hanya tulisan, apalagi di Cirebon lebih lengkap lagi itu. Dituliskan di kulit kalau nggak salah kalau di Cirebon. Berarti buat para audiens yang di rumah ataupun dimanapun berada, umpamanya khawatir resah datang ke sini, boleh dicek ke Banten ataupun ke Cirebon langsung, tanyakan Abah. Ya. Pasti pada tahu semua, karena banyak saudara-saudara Abah yang di sana. Banyak. Saudara saya yang di Cirebon juga ada, di Sumedang juga ada. Tapi kalau bagi saya sendiri, jujur aja, saya ini harus takut ketika ada catatan saya ini sebagai salah satu dzurriyyat Rasul. Saya harus takut. Kenapa itu Pak? Ya takut tidak bisa mempertanggungjawabkan ketakwaan saya di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Karena saya tahu kalau saya ini mengaku dzurriyyat Rasul, kemudian saya tidak takwa. Saya pernah membaca salah satu kitab ya, Rasulullah tidak akan menerimanya. Falaisa minni. Ditolak oleh Rasulullah. Walaupun belum darahnya Pak. Kata Rasul, beliau betul darahku, tetapi bukan dari golonganku. Falaisa minni. Kenapa? Karena kalau dzurriyyat Rasulullah itu takwa. Jadi kalau ada dzurriyyat Rasul yang tidak takwa, bikin fitnah di muka bumi, ditolak oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang saya takutkan. Gitu. Kalau zaman sekarang banyak tuh Pak ya, oknum Habib yang mengatakan mencaci maki dan lain-lain, ya, berkata keras, itu berarti harus dipertanggungjawabkan juga Pak ya? Iya, mungkin mereka tidak tahu bahwa seorang dzurriyyat Rasul tidak cukup dia itu dzurriyyat Rasul, maka dia pun harus mewarisi akhlak Rasulullah. Jangan hanya mewarisi gen Rasulullah Muhammad SAW. Jadi konsekuensinya seseorang sudah mewarisi gen Rasul, konsekuensinya harus mewarisi akhlak Rasulullah. Tuh. Kalau menurut saya, warisan akhlak Rasulullah yang diwarisi oleh kita, di mata Allah Ta'ala dan Rasulullah lebih utama daripada mewarisi nasabnya tanpa akhlak. Kalau menurut saya. Makanya saya sangat berhati-hati kalau kita mengakui dzurriyyat Rasul. Kalau saya gitu, sangat berhati. Makanya saya yang dipakai ini
gelarnya gelar keluarga saya dari kerajaan aja, Raden itu. Tidak dipakai gelar keduriatan. Karena saya belum bisa menjadi orang yang takwa, ngeri sayanya. Bukan tawadu. Faktanya memang takut saya nanti. Makanya saya pakainya udah Raden aja. Itu pun supaya anak cucu saya tidak melupakan eyang-eyangnya, itu aja. Tapi kalau terang-terangan anak Dzurriyyatullah, muliakanlah anak. Jujur aja saya malu, yang kedua saya takut. Jadi kalau ada oknum yang mengatakan kayak gitu, Bah, antum kalau nggak cinta Dzurriyyat Nabi ataupun nggak cinta Habib, antum nggak masuk surga, gimana itu? Saya kira Rasulullah tidak mengajarkan itu. Rasulullah tidak langsung semudah itu menjustifikasi yang tidak memuliakan oknum Dzurriyyat kemudian tidak masuk surga. Saya kira tidak seperti itu. Rasul itu seorang manusia terpilih yang sangat arif dan bijaksana. Dan Rasul jelas diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi seorang yang suka mengutuk dan melaknat siapapun, apalagi hanya karena banyak ada oknum yang kurang suka kepada oknum Dzurriyyat kemudian diancam neraka. Saya kira itu terlalu berlebihan. Wong Rasulullah mendoakan umat semua umatnya agar masuk surga kok. Iya, betul. Bahkan ke orang yang bukan muslim pun selalu diperlakukan baik. Alhamdulillah. Kalau begini Fahmi Al-Fakir nih Pak, muhibbin daripada ulama, muhibbin para habaib, diberikan paham sama Abah, alhamdulillah. Biar nanti para masyarakat pun yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia jangan sampai salah paham, sehingga ketika salah paham yang masyarakat ini bisa menyebarkan paham yang salah. Nah itu yang lebih bahaya, itu dosa jariah Pak, jadi terus-terusan itu yang dikhawatirkan. Mungkin Bah, karena sudah mau menjelang asar ya, kita cukupkan terlebih dahulu. Hatur nuhun ya Bah. Ya. Mohon maaf tadi apabila banyak kesalahan yang kami ucapkan dan lain-lain. Mohon maaf, ya, mohon maaf khawatir kurang sopan. Baik, cukupkan. Jangan lupa apabila ada salah dan lain-lain, kalau mau klarifikasi ataupun yang lebih jelasnya, kita tunggu di Pondok Pesantren Tekien Al Mubarak Cinangka, Pasir Angin, Kabupaten Serang, Banten. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.